Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan mengajarkan kita ilmu yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 salah dalam cara menghitung pembagian harta waris, maka kita akan mencoba menghitungnya, tentunya menggunakan ilmu matematika. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada sahabat saya yang telah membantu dalam menyelesaikan persoalan ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Allah sedang mewasiatkan pada kalian tentang anak-anak kalian. Untuk seorang laki-laki, seperti bagian 2 perempuan. Sementara kalian perempuan-perempuan lebih daripada 2, maka untuk mereka 2/3 apa yang ditinggalkan. Dan jika dia adalah seorang perempuan, maka untuk dia setengah. Dan untuk orang tuanya, bagi setiap seorang dari keduanya 1/6 dari apa yang ditinggalkan, jika ada baginya anak. Maka, jika tidak ada baginya anak yang diwariskannya orang tuanya, maka bagi ibunya 1/3. Maka jika ada baginya saudara-saudara, maka bagi ibunya 1/6 dari sesudah wasiat diwasiatkan atau sesudah dibayar hutang. Orang tua kalian atau anak kalian tidak mengetahui yang lebih dekat dan yang lebih bermanfaat bagi kalian. Kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dan bagi kalian, laki-laki, setengah dari yang ditinggalkan istri kalian, jika mereka, istri tidak mempunyai anak. Maka jika ada baginya anak, maka bagi kalian 1/4 dari yang ditinggalkan dari sesudah wasiat diwasiatkan atau sesudah dibayar hutang. Dan baginya istri 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Maka jika kalian mempunyai anak, maka baginya istri 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan dari sesudah wasiat diwasiatkan atau sesudah dibayar hutang. Dan jika ada seorang laki-laki akan diwariskan saudara dekat selain bapa dan anak, atau seorang wanita dan baginya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi setiap seorang dari mereka berdua 1/6. Maka jika mereka lebih banyak dari itu, maka mereka berserikat dalam 1/3 dari sesudah wasiat diwasiatkan atau sesudah dibayar hutang. Selain wasiat dari Allah akan memudaratkan. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Contoh kasus. 1. Seorang laki-laki meninggal, mempunyai 4 anak perempuan, 2 orang tua dan 1 istri. Harta yang diwariskan 92 juta rupiah. Dalam ilmu matematika, kasus tersebut merupakan soal dari persamaan linier satu variabel atau PLSV. Sebelumnya kita bahas dari awal supaya tidak bingung. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang memerlukan penyelesaian. Untuk menghadapi permasalahan ini diperlukan pemikiran yang logis, sehingga dapat diketahui nilai benar dan salah. Pernyataan dalam logika matematika adalah suatu kalimat yang bisa bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak kedua-duanya. Kalimat matematika adalah kalimat yang mendukung pengertian matematis. Kalimat matematika terdiri dari kalimat tertutup, kalimat terbuka, kalimat persamaan, dan kalimat pertidaksamaan. Kalimat tertutup adalah kalimat yang hanya memiliki nilai benar saja atau nilai salah saja. Contoh kalimat tertutup.
Misalkan, 2 tambah 3 sama dengan 5. Merupakan kalimat tertutup karena sudah dapat dinyatakan kebenarannya, yaitu kalimat tertutup yang benar. Tetapi jika 2 tambah 3 sama dengan 7, merupakan kalimat tertutup yang salah. Di dalam kalimat tertutup hanya terdapat satu jenis lambang, yaitu konstanta. Dalam matematika, konstanta atau tetapan adalah suatu nilai tetap. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Dalam kalimat terbuka, kita mengenal dua jenis lambang, yaitu variabel dan konstanta. Di dalam matematika, variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal atau himpunan operasi yang diberikan. Contoh kalimat terbuka. Misalkan, X ditambah 5 sama dengan 12. X adalah variabel. 5 dan 12 adalah konstanta. Jika nilai X diganti 7 atau X sama dengan 7, maka kalimat terbuka tersebut merupakan kalimat terbuka yang benar. Jika nilai X diganti angka yang lain, maka kalimat terbuka tersebut merupakan kalimat terbuka yang salah. Misalkan, X sama dengan 5, menjadi 5 tambah 5 sama dengan 12, maka kalimat terbuka tersebut salah. Sebuah kalimat terbuka dapat menjadi kalimat tertutup setelah variabelnya diganti menjadi konstanta atau nilai dari variabel itu. Sebuah kalimat tertutup dapat menjadi kalimat terbuka setelah ditambah variabel pada salah satu ruas kalimat tersebut. Kenapa kalimat tertutup tersebut harus dijadikan kalimat terbuka? Karena belum diketahui nilai kebenarannya atau tidak ada nilai dari ruas sebelah kanan. Contoh, 1/2 ditambah 3/4 merupakan kalimat tertutup karena tidak ada variabel. Jika ditambah nilai pada ruas kanan bisa menjadi benar atau menjadi salah. 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 1, merupakan kalimat tertutup yang nilainya salah. Tetapi jika 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 5/4, merupakan kalimat tertutup yang nilainya benar. Tetapi jika pada ruas kanan sudah ada nilainya atau sudah ada konstanta, maka kalimat tertutup tersebut harus dijadikan kalimat terbuka. Untuk menjadi kalimat terbuka yang benar, maka harus ditambahkan variabel pada ruas kiri. Misalkan variabelnya X. 1/2X ditambah 3/4X sama dengan 1. 2/4X tambah 3/4X sama dengan 1. 5/4X sama dengan 1. X sama dengan 4/5. Coba kita buktikan. 1/2 dikali 4/5 tambah 3/4 dikali 4/5 sama dengan 1. 4/10 ditambah 12/20 sama dengan 1. 8/20 tambah 12/20 sama dengan 1. 20/20 sama dengan 1. Terbukti bahwa X sama dengan 4/5. Persamaan adalah kalimat terbuka yang menunjukkan dua pernyataan yang memiliki nilai sama. Contoh persamaan, X tambah 5 sama dengan 12. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menunjukkan dua pernyataan yang memiliki nilai tidak sama. Contoh pertidaksamaan, X tambah 5 lebih besar dari 12. Persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya, AX tambah B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Contoh, 3X tambah 6 sama dengan 0. 3X sama dengan min 6.
X sama dengan min 6 dibagi 3. X sama dengan min 2. Sehingga jika dimasukkan nilai min 2 ke X, maka kedua ruas sisi dan kanan menjadi sama. 3 dikali min 2 tambah 6 sama dengan 0. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Terbukti. Contoh lainnya, 1/2X tambah 1/2X sama dengan 4. 1X sama dengan 4. X sama dengan 4. Jika kita ganti variabel X menjadi 4, maka 1/2 dikali 4 tambah 1/2 dikali 4 sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Operasi penambahan pecahan pada Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 merupakan kalimat tertutup, karena tidak ada nilai dari ruas sebelah kanannya. Dan untuk mendapatkan nilai yang benar pada ruas kanannya harus dibuat menjadi persamaan linear satu variabel atau PLSV. Kembali ke contoh kasus. Seorang laki-laki meninggal mempunyai 4 anak perempuan, 2 orang tua, dan 1 istri. Harta yang diwariskan 92 juta rupiah. Jawab. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Sementara kalian perempuan-perempuan lebih daripada 2, maka untuk mereka 2/3 apa yang ditinggalkan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dan untuk orang tuanya bagi setiap seorang dari keduanya 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika ada baginya anak. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Maka jika kalian mempunyai anak, maka baginya istri 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan, dari sesudah wasiat diwasiatkan atau sesudah dibayar hutang. Jadi, 4 anak perempuan sama dengan 2/3, 1 ibu sama dengan 1/6, 1 bapak sama dengan 1/6, 1 istri sama dengan 1/8. 2/3 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/8 merupakan kalimat tertutup karena hanya ada konstanta, tidak ada variabelnya. Angka-angka ini merupakan ketentuan dari Allah. Maka untuk menjadi kalimat terbuka yang benar, harus ditambahkan variabel pada ruas kiri. Tetapi sebelumnya samakan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebut yang sama adalah 24. Jadi, 4 anak perempuan sama dengan 2/3, sama dengan 16/24. 1 ibu sama dengan 1/6, sama dengan 4/24. 1 bapak sama dengan 1/6, sama dengan 4/24. 1 istri sama dengan 1/8, sama dengan 3/24. Jumlahkan semua pecahan tersebut. Didapat 16/24 ditambah 4/24 tambah 4/24 tambah 3/24 sama dengan 27/24. Loh, kok tidak 27/27 atau 24/24 atau 1 atau 100%? Tetapi 27/24 sama dengan 1,125 atau 112,5%. Di Al-Quran tidak disebutkan hasil penjumlahan konstanta tersebut sama dengan 1 atau 100%. Misal, 2/3 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/8 sama dengan 1. Kalau di Al-Quran disebutkan sama dengan 1, maka hasilnya menjadi salah. Apakah penjumlahan angka-angka ketentuan penerima waris tersebut harus 1 atau 100%? Contoh, misal, rumus luas persegi panjang 2P tambah 2L. Angka 2 tersebut adalah konstanta, sedangkan P dan L adalah variabel. Dari rumus luas persegi panjang tersebut, bisa dilihat penjumlahan konstantanya lebih dari 1, yaitu kalau dijumlahkan menjadi 4. Sedangkan luas suatu persegi panjang adalah 100%, bukanlah 400%. Dari bentuk persegi panjang tersebut, jadi penjumlahan konstanta tidak harus 1.
Kembali ke penyelesaian soal. Silakan siapkan kalkulator untuk membantu perhitungan. Setelah semua konstanta dijumlahkan, tambahkan variabel. Misalkan variabelnya A. 27 dibagi 24A sama dengan 92 juta. A sama dengan 92 juta dikali 24 dibagi 27. A sama dengan 2.208 juta dibagi 27. A sama dengan 81.777.777,777. 4 anak perempuan mendapatkan 2/3 dikali 81.777.777,777 sama dengan 0,666 sesuai angka di kalkulator dikali 81.777.777,777 sama dengan 54.518.518,518. Masing-masing anak perempuan mendapatkan 54.518.518,518 dibagi 4 sama dengan 13.629.629,6295. Satu ibu mendapatkan 1/6 dikali 81.777.777,777 sama dengan 0,16666 sesuai angka di kalkulator dikali 81.777.777,777 sama dengan 13.629.629,6295. Satu bapak mendapatkan 1/6 dikali 81.777.777,777 sama dengan 0,16666 sesuai angka di kalkulator dikali 81.777.777,777 sama dengan 13.629.629,6295. Satu istri mendapatkan 1/8 dikali 81.777.777,777 sama dengan 0,125 dikali 81.777.777,777 sama dengan 10.222.222,222.125. Sekarang mari kita jumlahkan. 54.518.518,518 ditambah 13.629.629,6295 tambah 13.629,629,695 tambah 10.222.222,222,125 sama dengan 91.999.999,999125 dibulatkan menjadi 92 juta. Sebenarnya sudah terbukti, tetapi apabila masih ada yang penasaran untuk menghitung persentasenya, maka ada dua cara untuk membuktikan, yaitu cara pertama, hasil penjumlahan konstanta tersebut adalah 27/24 sama dengan 1,125 atau 112,5%. Jadi dibandingkannya bukan dengan 100%, tetapi dengan 112,5%. Contoh, istri 1/8 sama dengan 0,125 sama dengan 12,5% dari 112,5%, bukan dari 100%.
12,5% sama dengan 112,5%. X sama dengan 100%. Agar diketahui berapa persen dari 100%-nya. X dikali 112,5% sama dengan 12,5% kali 100%. 112,5% dikali X sama dengan 1250%. X sama dengan 1250% dibagi 112,5%. X sama dengan 1250 dibagi 112,5 sama dengan 11,1111 sesuai dengan angka di kalkulator. Jadi istri mendapatkan 11,1111% sesuai angka di kalkulator dari 92 juta. Sama dengan 0,1111 sesuai angka kalkulator dikali 92 juta sama dengan 10 juta 222.222,222 terbukti. Cara kedua, kalau tetap mau dihitung dengan patokan 100%, maka harus dicari dengan perbandingan. 92 juta sama dengan 112,5%. X sama dengan 100%. X dikali 112,5% sama dengan 100% kali 92 juta. X sama dengan 92 juta dibagi 1,125 sama dengan 81.777.777,777. Nilainya sama dengan variabel A. Contoh, istri 1/8 sama dengan 0,125 sama dengan 12,5% dari 100%. 12,5% dari 81.777.777,777 sama dengan 0,125 dikali 81.777.777,777 sama dengan 10.222.222,222. Terbukti angkanya sama dengan hasil pembagian waris. Contoh kasus lain. Soal nomor 2, seorang laki-laki meninggal mempunyai 4 anak perempuan. Harta yang diwariskan 92 juta rupiah. Jawab, 4 anak perempuan sama dengan 2/3. Tambahkan variabel, misalkan variabelnya A. 2/3 A sama dengan 92 juta. A sama dengan 92 juta dikali 3 dibagi 2. A sama dengan 276 juta dibagi 2. A sama dengan 138 juta. 4 anak perempuan mendapatkan 2/3 dikali 138 juta sama dengan 0,666666. Angka sesuai dengan kalkulator dikali 138 juta sama dengan 92 juta. Angkanya sama dengan jumlah total yang diwariskan. Masing-masing anak perempuan mendapatkan 92 juta dibagi 4 sama dengan 23 juta. Pembuktian persentase. Konstanta tersebut adalah 2/3 sama dengan 0,66666, angka sesuai kalkulator. Untuk selanjutnya saya hanya menyebutkan 3 angka di belakang koma, atau 66,666%. Jadi dibandingkannya bukan dengan 100%, tetapi dengan 66,666%. 4 anak perempuan. 2/3 sama dengan 66,666% dari 66,666%, bukan dari 100%. 66,66% sama dengan 66,666%. X sama dengan 100%, agar diketahui berapa persen dari 100%-nya. X 66,66% sama dengan 66,66% kali 100%. 66,66% X sama dengan 66,666% kali 100%. X sama dengan 6.666,666% dibagi 66,666%
666%. X sama dengan 100%. Jadi 4 anak perempuan mendapatkan 100% dari 100% total warisan atau 100% dari 92 juta sama dengan 92 juta terbukti. Jadi, meskipun angka konstantanya lebih dari 1 atau kurang dari 1, jumlah dari warisan tetap habis terbagi. Contoh kasus lain. Jika terdapat kasus kalalah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176. Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya setengah dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Contoh soal nomor 3. Seorang istri meninggal, tidak mempunyai anak, memiliki 1 suami dan 2 saudara perempuan. Harta yang diwariskan 100 juta rupiah. Jawab. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dan bagi kalian laki-laki setengah dari yang ditinggalkan istri kalian, jika mereka, istri tidak mempunyai anak. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi, suami sama dengan setengah. 2 saudara perempuan sama dengan 2/3. Samakan penyebut. Penyebut yang sama adalah 6. Suami setengah sama dengan 3/6. 2 saudara perempuan sama dengan 2/3 sama dengan 4/6. Jumlahkan semua pecahan tersebut, didapat 3/6 tambah 4/6 sama dengan 7/6. Hasilnya penjumlahan tersebut bukan 6/6 atau 7/7 atau 1 atau 100%, tetapi 7/6 sama dengan 1,1666 atau 116,666%. Tambahkan variabel. Misalkan variabelnya A. 7/6A sama dengan 100 juta. A sama dengan 100 juta dikali 6 dibagi 7. A sama dengan 600 juta dibagi 7. A sama dengan 85.714.785,71428571. Satu suami mendapatkan 1/2 dikali 85.285.714.71428.571 sama dengan 0,5 dikali 85.285.714.28.571 sama dengan 42.842.142,85714286. 2 saudara perempuan mendapatkan sama dengan 2/3 dikali 85.714.714,71428.571 sama dengan 0,666 dikali 85.714.285,71428.571 sama dengan 57.142.857,142.857114. Masing-masing saudara perempuan mendapatkan 57.142.857,142.857114 dibagi 2 sama dengan 28.571.428,5711427.
42.852.142,85714286 tambah 57.142.857,142,857,114 sama dengan 99.999,857,142,85 dibulatkan menjadi 100 juta. Terbukti. Pembuktian persentase. Hasil penjumlahan konstanta tersebut adalah 7/6 atau 1,1666 atau 116,666% dari 100 juta merupakan 116,666%. Contoh, suami 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50% dari 116,666%. 50% di sini pengertiannya bukan setengah dari 116,666%. 50% sama dengan 116,666%. X sama dengan 100% agar diketahui berapa persen dari 100%-nya. X dikali 116,666% sama dengan 50% kali 100%. 116,666% X sama dengan 5.000%. X sama dengan 5.000% dibagi 116,666%. X sama dengan 42,85714285714284%. Jadi suami mendapatkan 42,85714285714284% dari 100% total warisan, atau 42,85714285714284% dari 100 juta. Sama dengan 0,4285714285714284% kali 100 juta. Sama dengan 42.857.142,85714284. Terbukti. Jadi, sebagai kesimpulannya, dengan perhitungan dan pembuktian beberapa contoh kasus, maka tidak ada yang salah dengan angka-angka pecahan pada Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, yang merupakan ketetapan dari Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.